Jadi kami pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, tim KPK telah melakukan penangkapan terhadap tersangka NHD dan RHE. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik KPK melakukan penahanan rutan terhadap dua orang tersangka tersebut, yaitu NHD dan RHE, sebagai pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011 sampai 2016. Penahanan rutan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini tanggal 2 Juni 2020 sampai tanggal 21 Juni 2020 masing-masing di rutan tahanan KPK Kafling C1. Kronologisnya, penangkapan DPO dalam hal ini tersangka NHD dan RHE, KPK sejak bulan Februari telah menetapkan status DPO terhadap tersangka NHD, RHE, dan HS. Sejak ditetapkan DPO, penyidik KPK dengan dibantu pihak Polri terus melakukan pemburuan secara aktif melalui pencarian terhadap para DPO, antara lain dengan melakukan penggeledahan rumah di berbagai tempat baik di Jakarta maupun di Jawa Timur. Pada tanggal 1 Juni 2020 hari Senin kemarin sekitar pukul 18, tim penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan dua tersangka tersebut yang berstatus DPO tersebut. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut, tim KPK bergerak ke Jalan Simpruk Golf 17 nomor 1 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, yang digunakan sebagai tempat persembunyian NHD dan RHE. Selanjutnya, dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan pada sekitar jam 21.30, penyidik KPK mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan. Awalnya, tim penyidik KPK bersifat persuasif dengan mengetuk pagar rumah, namun tidak dihiraukan. Kemudian penyidik KPK dengan didampingi Ketua RW setempat dan juga pengurus RT setempat melakukan upaya paksa dengan membongkar kunci pintu pagar gerbang dan pintu rumah tersebut. Setelah penyidik KPK berhasil masuk ke dalam rumah, di salah satu kamar ditemukan tersangka NHD dan di kamar lainnya ditemukan tersangka RHE, dan langsung dilakukan penangkapan terhadap keduanya. Selanjutnya, terhadap kedua tersangka tersebut dibawa ke kantor KPK pada malam itu juga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi kepentingan penyidikan. Konstruksi perkaranya adalah perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada tanggal 20 April 2016 di Jakarta, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Dodi Arianto Supeno, Edi Nasution, Edi Sindoro, dan Lukas, dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Kedua tersangka tersebut